Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau bikin tutorial cara mengendalikan mesin padi teman-teman. Ini mesin padi DR16 Maxi DR16. Jadi yang pertama, kalau pengen belajar mengendalikan mesin padi ini, itu utamakan keberanian dan mental teman-teman. Karena kalau nggak ada mental ya nggak bakalan bisa teman-teman, karena kita takut. Jadi nggak usah takut, kita harus berani, ya utamakan mental. Nah jadi di mesin ini terdapat ini nih teman, kita mengenal dulu handle-handlenya teman-teman. Jadi ini adalah handle untuk naik nurunin bucket teman-teman. Untuk belok kanan kiri, ini turun, ini naik, belok kanan kiri. Nah ini adalah kopling teman-teman, kopling mesin. Jadi ketika mau start, ditarik, dicabut, lalu diturunin, dicabut, diturunin. Ini adalah kopling. Jadi ini klakson, ini step kontak, dan ini adalah apa ini, speedometer aki. Jadi kalau akinya full. Nah ini tuas gas teman-teman. Jadi kalau mau naikin gas tarik, kalau mau matiin diturunin teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini ada dua handle teman-teman. Nah kalau ini cuma untuk maju dan mundur teman-teman. Nah jadi di sini, di tengah-tengah sini itu berhenti teman-teman, stop. Nah ini ada tulisannya stop. Nah kalau yang ini gigi teman-teman. Nah di sini tuh ada rendah dan juga netral. Ini tinggi, ini juga netral. Nah ini loading. Nah jadi kalau untuk di jalan-jalan ekstrim kita pakai loading. Jadi kalau mau beroperasi di lahan yang kering itu pakai rendah teman-teman. Rendah ini gigi 2 teman-teman. Jadi satunya ke belakang. Nah ini gigi 1, ini posisi kayak gini teman-teman. Gigi 1 kalau di jalan-jalan ekstrim. Nah kalau di paling tertinggi itu gigi 3 di sini teman-teman, di tengah. Jadi tinggi. Ini ada tulisannya tinggi. Nah di sini gigi 2 teman-teman. Jadi kalau posisi ini gigi 3, ini gigi 2, seperti itu teman-teman. Nah di sini ada dua handle. Ini handle operasi untuk memanen teman-teman, dan ini untuk handle blower untuk mengeluarkan padi teman-teman. Jadi ini diturunin, padinya keluar dari kotak ini teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang pengen belajar, ya itu harus utamakan mental teman-teman. Jadi kalau untuk belok ya cara bermain halus untuk belok itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau belok itu jangan jangan disentek-sentek gini teman-teman ya.
Jadi kalau pengen belok ke kanan ya 3 kali tekanan itu udah belok teman-teman. Seperti ditekan aja seperti ini, nyut seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini, ditekan itu udah belok teman-teman. Jadi kalau digini-giniin itu hasilnya nyentek teman-teman. Jadi kalau mau belok ke kiri ya ditekan aja teman-teman, seperti ini. Nah, ditekan mau sekaligus juga bisa teman-teman. Misal mau belok sekaligus ya tinggal ditekan aja seperti ini, ditekan. Nah, jadi jangan digini-giniin teman-teman. Jadi itu bahaya juga sih, karena berat untuk putar balik kalau disentek-sentek ini teman-teman. Nah jadi itu sih teman-teman, kalau pengen belajar bawa mesin jadi harus mengenal tuas-tuasnya terlebih dahulu teman-teman. Kalau Maxi DR16 ini udah kayak kombin gede teman-teman, enak, tinggal maju, tinggal tarik mundur, itu udah mundur. Jadi kalau di jalan ekstrim itu pakai gigi 1 teman-teman, yaitu loading. Di sini ada loading. Dalam beroperasi memanen padi itu pakai rendah teman-teman. Rendah itu udah gigi 2 ya, tapi ya udah termasuk cepat teman-teman. Apalagi kalau gigi 3 itu kencang teman-teman, tapi mesinnya nggak mampu teman-teman. Jadi mesin itu ada batas kemampuannya sendiri teman-teman. Jadi kalau terlalu ngebut itu nggak memadahi teman-teman. Jadi kita cuma mainin 2 handle teman-teman. Ya kita sudah menetapkan gigi, misal pengen gigi 2 ya udah 2 aja. Jadi kita cuma mainin ini untuk belok, untuk naik nurunin bucket, dan juga ini teman-teman saat beroperasi. Tinggal maju, tinggal mundur, udah enak, nggak ribet. Kalau mau belok ya tinggal belok kanan kiri. Ini untuk naik nurunin bucket teman-teman. Tapi kalau keadaan mesin mati itu nggak bisa turun teman-teman, harus dalam keadaan hidup baru bisa naik turun. Oke teman-teman, itulah tutorial cara bawa mesin teman-teman. Jadi gasnya ini kalau mau di saat beroperasi itu harus gede teman-teman, gasnya harus kenceng. Jadi kalau kecil nggak mampu teman-teman, harus gaspol. Jadi seperti itu teman-teman, enak, simple, nggak sulit. Nah buat teman-teman yang pengen bisa atau yang pengen belajar bawa mesin padi, ya intinya itu teman-teman. Jadi jangan kita belajarnya itu langsung dalam keadaan memanen padi teman-teman. Jadi jangan seperti itu teman-teman, itu nanti bakalan lambat untuk bisa teman-teman. Jadi kalau pengen cepat bisa itu kita itu belajarnya itu bawa jalan dulu teman-teman. Jadi pertama harus dibawa jalan, cara belok, cara naik nurunin bucket. Jadi kalau pertama belajar itu harus bawa jalan dulu teman-teman. Jangan dalam keadaan belajarnya itu dalam keadaan memanen padi teman-teman. Jadi kita cukup bawa jalan dulu, belajar beloknya gimana, cara main halus, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pengen cepet bisa ya kita harus
nyobain bawa jalan si mesin ini teman-teman, jalan di lahan yang agak luas karena biar nggak takut nombor. Jadi nanti ketika sudah hafal cara belok itu, nanti kalau sudah bisa bawa jalan, udah paham, itu kita udah berani memanen padi teman-teman, udah berani. Jadi kalau secara tiba-tiba belajar langsung memanen padi ya nanti kelindes-lindes teman-teman padinya, kasihan. Jadi harus hafal triknya dulu teman-teman. Cara memanen padi juga udah banyak lah triknya di video-video, jadi cukup ngelihat aja teman-teman. Tapi intinya ya itu cara bawanya aja teman-teman. Jadi harus belajar bawa jalan dulu, cara beloknya gimana, itu nanti kalian juga tahu teman-teman. Jadi jangan jangan dalam keadaan beroperasi memanen padi teman-teman. Kalau masalah trik memanen padi itu udah banyak teman-teman, cukup kita ngelihat aja agar tidak terlindas itu gimana.